maaf nih. Ya. Apa tidak menutup kemungkinan Bjorka adalah memang sosok fiktif yang diciptakan oleh seseorang untuk mengalihkan isu-isu besar negara atau untuk mengalihkan berita-berita yang lagi viral saat ini? Itu yang saya maksud, Abang. Jadi kalau teman-teman ya, para penonton di channel Adikadabra menyimak nih dari awal, apa yang terjadi di Indonesia, bahwa negara kita itu sedang tidak baik-baik aja. Sip, setuju. Saya sempat kontak teman-teman, saya sempat nanya, ada nggak yang kenal dengan sosok Bjorka ini? Ada nggak yang tahu atau pernah berkomunikasi dengan dia? Dan ternyata jawaban teman-teman sama sekali nggak ada. Sama sekali tidak ada satu hacker Indonesia pun yang tahu tentang eksistensi Bjorka ini. Yang saya curigai, teman-teman, kalau teman-teman perhatian nih, apa perhatiin juga nggak ya, ada satu pengacara dukun yang keluar-keluar kemana-mana, laporin orang sana sini, tapi dia aman-aman aja. Bahkan dia mengklaim bahwa dia keturunan sultan dan segala macam. Tapi kasusnya tidak pernah berlanjut. Oke. Si pengacara koboi itu siapa namanya? Siapa? Col? Itu mungkin begitu tahu. Tapi saya sempat curiga dengan dia, dan mungkin gue coba masih menelusuri apakah memang dia ada keterkaitan dengan ini semua. Tapi yang jelas memang ada yang janggal di situ. Dia berkuar-kuar sana sini, melaporkan orang sana sini. Dia juga sempat dilaporkan orang beberapa kali, tapi tidak ada kelanjutannya dari kasus tersebut. Apakah dia adalah sosok yang cuma diciptain buat rame-rame aja? Bisa jadi dia adalah sosok yang memang diciptakan untuk ya membuat kegaduhan di ranah entertain juga sih ya, untuk mengalihkan isu-isu yang oke sih. Itu maksud saya. Wah, ini pembicaranya mulai memanas ini ya. Cuman ada yang disayangkan ini, hanya satu orang rekan saya, Master Hacker Indonesia, manggil saya Abang. Kenapa nggak manggil saya Gus aja gitu? Oh gitu. Nama Gus ini lagi banyak diperdebatkan. Gue mau jadi ikut diperdebatkan, apalagi yang negatif ya kan. Itu gara-gara Samsudin itu sih, nama Gusnya nggak jelas ya kan. Sekarang banyak Gus yang memang diperdebatkan. Gitu ya? Oke, ya, ada Gus Samsudin, ada Gus Miftah dan Oh gitu ya? Oh, Gus Miftah juga? iya, cuman namanya Gus Agus kali ya. Yang bagus kali ya. Yang bagus. Oke, intinya saya sengaja datang ke sini memang saya cukup penasaran sekali dengan sosok Bjorka yang sebenarnya, dan menurut 50-50 Master Hacker Indonesia menyatakan bahwasanya Bjorka itu adalah tokoh fiktif yang diciptakan oleh orang-orang dan didukung oleh para buzzer-buzzer yang ada di Indonesia, bahkan di mancanegara. Betul. Untuk menaikkan nama Bjorka ini sehingga menenggelamkan kasus-kasus yang lagi marak di Indonesia juga ya. Betul. Dan banyak juga orang-orang yang mengambil keuntungan dari adanya Bjorka ya. Betul. Contohnya Richard Lee itu ya kan. Lah dia ngambil momen aja nih buat ngiklan. Tapi gini, aku cukup tertarik sih dengan dunia hacker. Bener nggak sih, kemarin aku sempat nonton di podcastnya Close the Door, bahwasanya seorang hacker itu bisa seperti membobol account atau membobol bank hanya dalam waktu sekian menit. Bisa, dan itu bisa pernah dibuktikan. Jadi konsep hack, sebenarnya hacker ini nggak semuanya berarti negatif ya. Yes. Karena hacker sendiri adalah orang yang tertarik dengan sesuatu. Oke. Yang secara teknisnya. Yes. Kayak abang kan di dunia sulap nih, ada dong kayak
istilah hacker juga dalam dunia sulap kan. Betul. Itu adalah orang yang pengen tahu rahasianya, betul nggak ya? Sepakat. Nah, jadi dalam dunia sulap pun ada yang disebut dengan hacker, karena arti hacker sesungguhnya adalah orang yang tertarik dengan sesuatu yang berbau teknis. Tapi semakin kesini berubah tuh, hacker jadi lebih ke IT, lebih ke dunia peretasan dan sebagainya. Sebentar. Ini saya kok jadi agak janggal. Saya sebenarnya jadi pengen lihat wajah Master Hacker Indonesia 50-50. Saya cukup penasaran. Dari pertama ke sini, saya setiap mulai masuk itu, memang maaf ya, saat masuk aja kita ditutup matanya sampai ke lokasi ini, ya biar kita nggak bisa melihat sesuatu yang di sekitarnya. Yang kedua, kok tahu sepertinya tentang dunia sulap? Apa jangan-jangan pernah jadi pesulap juga, atau sebenarnya sosok dari Master Hacker Indonesia ini atau 50-50 ini adalah backgroundnya seorang pesulap nih? Bukan gitu abang, jadi gini, setiap saya dekat dengan seseorang, saya mencari dulu siapa orang tersebut, backgroundnya itu apa, dan saya mempelajari apa yang orang tersebut lakukan supaya saya dapat memahami pola pikir orang tersebut. Contohnya kayak abang dulu waktu minta tolong sama saya masalah channel abang yang ke-hack sama orang-orang yang niru saya itu, saya langsung cari tahu dulu nih abang itu siapa, ternyata pernah tampil di beberapa stasiun TV swasta juga, saya tahu ya kan. Ternyata akrab dengan Master Limbat juga saya tahu. Dan saya berusaha menyelami kegiatan abang apa aja. Kalau sulap, otomatis saya harus mempelajari sulapnya supaya saya juga dapat menyelaraskan otak saya dengan pemikiran abang juga. Kayak waktu saya bahas masalah Nadim, dulu saya sempat hack juga channel Nadim, saya juga mempelajari dia dulu, bukan asal saya nge-hack channel dia, saya berurusan sama dia, saya juga nggak mempelajari dia. Termasuk dengan Biorka ini, Biorka saya pelajari dulu motifnya apa, terus alur dia gimana, saya pelajarin dulu supaya saya juga bisa menjadi sosok Biorka tersebut. Oke, gini, aku kalau punya satu pertanyaan nih, boleh dijawab, boleh tidak, boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau saya benci dengan seseorang atau dengan konten kreator, kalau minta tolong dong hackin tuh akunnya dia, bisa nggak? Bisa. Wow, kalian macam-macam dengan Adhikadabra nih ya. Kalau kalian macam-macam dengan Adhikadabra, jangan salahkan saya kalau akun kalian bakal dihack. Ingat itu, kalau akun kalian bakal diretas, karena saya punya khodam yang cukup kuat. Khodam saya bisa ngehack akun kalian, khodam saya bisa meretas akun-akun kalian. Jadi please jangan komen macam-macam dengan saya, atau akun kalian akan saya retas. Ngomong-ngomong masalah pertanyaan abang nih, jadi ingat sebenarnya saya sempat iseng nge-hack salah satu seorang kreator, jutaan bang subscribernya, tapi saya nggak usah sebutin di sini karena nanti aja jadi perselisihan. Saya coba sempat ngebobol sistem YouTube, mungkin nggak nih? Jadi dalam jati diri hacker, dalam sisi hacker sendiri ada sebuah tantangan bang. Pada saat ada kayak mungkin abang juga pernah lihat konten saya yang saya berhasil retas TikTok dan follower saya langsung 1 juta. Betul. Dan itu saya buktiin. Jadi saya sempat membobol beberapa channel, ada sekitar 1 atau 2 channel yang sempat saya bobol dengan jutaan subscriber, dan tiba-tiba semua videonya hilang. Itu sempat geger di media sosial. Saya pura-pura bego aja, nggak tahu. Beberapa orang juga tanya, bang, selidikin dong channel ini, kenapa tiba-tiba? Ya orang gue pelakunya. Iseng aja, jadi gue balikin lagi. Wait, siap. Betul. Itu aku mau tanya itu loh. Karena kemarin Bisa jadi termasuk itu kan inisial, Sol. Termasuk karena kemarin Master Mata Hantu juga sempat kena retas ya kan. Dan pada saat itu bebarengan juga dalam selang waktu 1 minggu itu beberapa kreator-kreator atau beberapa akun-akun yang memang YouTube channel subscribernya udah jutaan pada keretas ya. Iya. Aduh. Ya ternyata memang di situ saya cuma bisa menunjukkan bahwa sistem di dunia ini belum ada yang sempurna 100%, karena ya balik lagi kesempurnaan itu kan cuma milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Betul. Jadi memang semua masih ada jalannya, kita masih bisa tembus. Oh, jadi gini, buat teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar
apabila akun kalian pingin dicoba dilacak oleh Master Hacker Indonesia, mau dilacak rumah kalian, silahkan ya, silahkan nanti ikuti aja, di follow aja YouTube channelnya juga 5050 ya. Silahkan tulis di kolom komentar, silahkan kalau mau menguji seberapa canggih sih Master Hacker Indonesia ini untuk coba mengkepoin kalian. Barangkali coba dong akun kalian pingin diretas, atau justru kalian pingin dilacak rumah kalian ada di mana, atau pingin dilacak apa aja lah, terserah. Silahkan tulis di kolom komentar kalau ingin menguji kemampuan sang Master Hacker Indonesia. Tapi gini Gimana? sebenarnya ya, kita kembali lagi ke Bjorka ya. Kita kembali ke Bjorka. Sebelum munculnya Bjorka yang tiba-tiba bang ini, sebelumnya sudah ada belum sih kasus yang sama seperti ini, hacker-hacker yang membobol kayak gini? Banyak. Yang terakhir yang paling viral ya sebelum kasus Bjorka ini adalah masalah perang Rusia Ukraina. Oke. Itu banyak sekali hacker-hacker yang justru di situ mereka membela Ukraina. Kita ini kebanyakan hacker kan ada beberapa tipe ya. Yes. Ada black hat hacker, ada white hat hacker, ada red hat hacker, semuanya beda-beda. Dan ada yang satu yang disebut dengan hacktivism. Apa itu? Hacktivism adalah kelompok hacker yang sama sekali tidak mengambil keuntungan dari sesuatu yang dia ambil, tapi itu berdasarkan kemanusiaan. Oke. Jadi hacktivism itu lebih cenderung ke tindakan protes terhadap suatu kebijakan atau suatu perlakuan pemerintah dalam suatu objek. Humanity ya. Lebih ke humanity. Kayak contohnya kemarin, walaupun di sini kita tahu antara Rusia dan Ukraina punya kepentingan masing-masing, dan sebagian besar orang membela Rusia, tapi para hacker lebih condong membela Ukraina karena ada sisi kemanusiaan yang ditindas di situ. Rumah yang hancur, anak yang kehilangan orang tuanya, laki-laki yang tangannya tinggal setengah, penjual koran yang lagi loker koran itu lagi ngambilin koran, tiba-tiba kena bom, saya dapat videonya. Itu kalau saya share, itu pasti langsung di take down. Jadi itu yang membuat kita para hacker itu lebih membela Ukraina daripada Rusia. Tapi di saat-saat itu aja, karena pada serangan-serangan terlalu gencar Rusia ke Ukraina, banyak kemanusiaan, hak-hak manusia yang terlalu diinjak-injak. Dan di situ kita bergerak. Itu sebelum tenarnya Bjorka ini, dan setelah itu nggak ada lagi tuh kegiatan peretasan yang berkaitan dengan pemerintahan, baru langsung meloncat ke Bjorka. Oke, aku ada pertanyaan lagi. Kemarin juga sempat marah banget kasus atau seluruh konten kreator ini membahas antara Sulap Merah dan Gus Samsudin. Nah, pertanyaan saya, dari sisi atau dari sudut pandang seorang hacker menanggapi kasus ini itu seperti apa dan bagaimana sih? Kasusnya Gus Samsudin dan Marcel. Marcel sama Gus Samsudin itu ya. Ya, ini kalau mungkin pendapat tiap hacker beda ya Bang ya. Tapi kalau Abang tanya ke saya, berarti saya jawab pendapat saya. Yes. Kalau pendapat saya, apa yang dilakukan Marcel itu benar. Oke. Karena tidak semua, tapi yang perlu digarisbawahi itu tidak semua dukun itu seperti Gus Samsudin. Yes. Tidak semua dukun itu menggunakan trik. Yes. Karena kita sebagai muslim pun percaya dengan adanya goib. Kalau menurut pandangan saya seperti itu. Apa yang dilakukan Marcel terhadap Gus Samsudin benar. Kalau ini antara dua pihak itu. Yes. Tapi kalau sudah melebar ke semua dukun yang dicap, itu udah salah. Jadi tergantung dari sudut pandang mana kita menyikapi nih. Kalau kita menyikapi bahwa anggapan Marcel semua dukun itu berarti semua dukun di Indonesia, itu salah. Tapi kalau anggapan Marcel adalah dukun yang menggunakan trik, itu dibenarkan. Tapi gini sih, konon katanya itu mereka itu sebenarnya settingan, konon katanya, ya kan? Bisa nggak sih seorang hacker Indonesia, Master Hacker Indonesia, melacak apa sih yang pernah mereka perbincangkan, misalkan H-10 atau H-5 atau H-7 sebelum Marcel
menggerebek tempatnya Gus Samsudin? Bisa lah. Woi, Bisa. Asal kita tahu nomor handphonenya salah satu dari mereka, yes, kita bisa bongkar semuanya. saya Kita bicarakan, kita bisa tahu. Saya punya nomor handphonenya Marcel. Nih, ntar dulu. Marcel ada 2, mana? Nah, ntar dulu ya, kita cek dulu ya. Oke. Dari ini aja, dari WA. Marcel. Nah, saya punya nomor WA-nya Mas Marcel. Saya juga punya nomor WA-nya Gus Samsudin. Saya punya. Nah, ini nanti pokoknya adalah ya kan, akan ada chat-chatannya. Mereka. Ini nomor siapa sih yang dia nggak punya? Saya punya nih. Ini kayaknya ada info dari Kominfo. Kalian, Marcel dan Gus Samsudin, hati-hati. Percakapan kalian berdua tidak lama lagi akan muncul di handphone saya. Aduh, kira-kira buat teman-teman setuju nggak? Kalau nanti kita bongkar kira-kira percakapan mereka itu sebelum Marcel Retrandival itu pertama kali menggerebek Padepokan Gus Samsudin. Kalau setuju, nanti catatan mereka atau pembahasan mereka atau telepon mereka biar sampai muncul di handphone saya. Nanti saya kasih lihat, kita bongkar semuanya. Apakah mereka itu benar-benar real atau justru mereka hanya settingan belaka untuk memperoleh keuntungan cuan semata.